bersama channel Bibliara dan ketemu lagi sama aku, Ivena. Nah, kalau kalian udah sampai di video ini, pastiin kalau kalian udah nonton video-video kita juga yang sebelumnya. Kalau udah, langsung aja cus kita bahas buku yang bakal aku racunin ke kalian. Ini adalah sampul ya, kayak gini ya guys, covernya warna kuning. Dia itu terdiri dari 155 halaman, tapi itu udah termasuk referensinya guys nih. 155 halaman. Bukan tipikal buku yang tebel, tipis aja sebenarnya, nggak terlalu tebel juga, dan ringan dibawa kemana-mana. Oke, tanpa berlama-lama aku mau langsung ngebahas tentang buku ini. Sebenarnya guys, buku ini tuh bisa untuk kita general, profesi apapun bisa. Kita yang lagi kuliah, kita yang mungkin belum dapat kerja, kita yang mungkin ibu rumah tangga atau apapun itu bisa banget. Tapi spesifiknya dia itu ngebahas tentang perusahaan dan juga karyawan. Karena di sini ditulis bahwa banyak perusahaan skala kecil dan menengah yang belum melakukan penyusunan job description secara jelas dalam operasional kesehariannya. Padahal penyusunan job description yang jelas dan lengkap sangat diperlukan bagi perusahaan maupun karyawan. Nah, kalau dari sisi perusahaannya sendiri nih, job description yang lengkap akan sangat membantu dalam proses seleksi, training, penilaian kinerja, review organisasi, dan perencanaan kompensasi. Kalau misalnya dari karyawannya, berguna sebagai pedoman kerja yang jelas dan dalam melihat peluang karir, baik pada jabatan bersangkutan maupun untuk kemungkinan perpindahan pada jabatan lainnya. Nah, jadi sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi, ini aku mau jelasin kalau misalnya job description itu merupakan suatu uraian pekerjaan bagi seseorang untuk melaksanakan tugas dan untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Untuk mengetahui job description dari suatu pekerjaan atau jabatan dilakukan kegiatan analisis jabatan. Nah, buku ini hadir untuk ngebantu kita sesuai dengan tulisannya. Ini panduan praktis untuk kita dalam kita menjalankan keseharian kita, khususnya untuk kita yang sedang bergumul atau bergulat di dunia perusahaan. Secara umum dan garis besar, buku ini itu terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu membahas tentang terminologi job description. Jadi kita harus mengerti dulu pengertian job description itu apa dan definisi jadi dari job description itu apa sebelum kita lebih lanjut ke bab selanjutnya, bab 2, yaitu fungsi job description dalam perusahaan. Kenapa sih job description itu diperlukan untuk seorang karyawan dan untuk sebuah perusahaan, dan fungsinya itu apa gitu. Selanjutnya di bab ketiga dia akan ngebahas tentang langkah menyusun job description. Lanjut ke bab 4 itu akan ada tips menulis job description. Jadi kalian di sini itu diajarkan dulu untuk mengenal dasar-dasar dari job description, baru kalian akan langsung melakukan dan diberikan contoh untuk menyusun job description sebagaimana baiknya. Terus ada analisis jabatan juga, ada peran karyawan dalam analisis jabatan juga, ada tips-tips menyusun job description secara baik dan benar. Terus di sini itu ada contoh job description dari berbagai macam profesi. Aku bacakan contoh-contohnya itu ada dari bidang industri otomotif dan elektronik, ada dari bidang kesehatan, ada dari bidang media massa, ada dari bidang media visual atau televisi, terus bidang pendidikan, perbankan, pertambangan, dan transportasi, dan banyak lagi guys. Jadi bisa banget jadi panduan kita ya, dan memudahkan kita juga. Mungkin hampir semua dari kita itu udah gak asing banget sama yang namanya penyusunan job description dan menentukan job description untuk suatu jabatan itu apa. Mungkin kalau misalnya kalian pernah ikut organisasi, kalian pernah ikut komunitas, atau kalian pernah intern atau apapun itu, pasti kalian dikasih tahu job description kalian tuh apa, di divisi ini job description kalian tuh apa. Nah, jadi buku ini bakal lebih membantu kalian supaya bisa mendetek dan menyusun job deskripsi itu secara lebih baik dan juga ini efektif. Nah, segitu aja teman-teman pembahasan dari aku hari ini tentang penyusunan job desk. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian tertarik juga untuk membeli buku ini, karena ini beneran worth it untuk dibeli dan ini ngebantu banget guys. Dan kalau misalnya kalian nyari untuk review buku cerita atau buku-buku novel, kita juga ada di Instagram ya. Instagram kita tuh sangat aktif banget @bibliara. Kalian bisa langsung follow aja karena di situ ada Bibliara Chosen, terus ada buku-buku yang kita rekomendasiin ke kalian. Pokoknya banyak banget. Jadi jangan lupa untuk follow akun sosial media kita juga ya teman-teman. Dadah semuanya, see you di minggu depan bersama teman-teman aku, Kia dan Asa.